Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa silaturahim pada pagi menjelang siang ini berkat nikmat, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Alhamdulillahnya sehat semua, tidak jarang yang pakai masker. Nah, saya udah nggak pakai, tadi mau pakai, banyak yang nggak pakai, ikutan nggak pakai. Jadi saya ikut jemaah sekalian yang undang karena nggak pakai masker, saya bawa taruh di kantong. Ikutin Pak Dodi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para sesepuh, ya, para guru kita yang senantiasa membina umat, membina masyarakat di tempat yang sangat indah ini, sangat baik ini. Ya. Dan kami hormati Bapak Haji Abdullah Nur, sebagai sesepuh kita yang telah ada di tengah-tengah kita. Ini orang-orang tua yang mengajarkan begini ini perlu ditiru. Saya, adik-adik sekalian, nanti setelah pada usia tertentu belum tentu serajin beliau. Kami hormati Pak Tukirin. Ya. Alhamdulillah beliau ini umur berapa sekarang Pak? Baru 63. Baru 63. Berarti masih muda. Karena sejauh dibanding umurnya wapres kita Pak, 78. Jadi masih lebih tua wapres. Jadi kalau wapres masih kesana kemari, Bapak ya masih lebih muda. Kalau saya lebih muda lagi. Yang kami hormati yang Turyana. Saya bantu. Alhamdulillah hadir semua ya. Yang kami hormati Pak Boni Wahyudi. Alhamdulillah ini juga yang kemarin dengan Pak Dodi ya, ke pesantren saya. Yang kami hormati Pak Rida Ni'amuddin. Ini kayaknya imam-imam masjid ini semua. Insya Allah. Yang kami hormati ibu-ibu ini. Ustazah Maria yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah ada Ibu Ustazah Watini. Ini pasti kalau Watini pasti orang Jawa. Bukan orang Sunda pasti. Iya. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Desa yang hadir pada kesempatan kali ini guyup antara ustadznya, pemerintahnya hadir semua, rumahnya semua ya. Tentu ini yang menghubungi saya. Ini saya sempat gak mau datang, tapi Pak Dodi menunggu saya. Jadi harusnya saya sekarang ada di Tapanuli Selatan. Dilalahnya ya saya bisa geser karena besok saya nemenin Menko Polhukam Interfaith Dialog itu di India. Jadi pas kosong udah Pak Dodi udah ada narasumbernya belum? Belum Pak. Ini ada penceramah nawarin diri. Ini berarti seperti job, ini berarti nawarin diri. Saya tanya Kang Gusti kan, saya lagi bina pesantren ibu bapak sekalian, jadi ingin baik dengan tetangga yang dekat, yang lebih jauh dan yang lebih jauh. Dan acara silaturahim dengan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kerangka atau cara yang paling mudah untuk membangun silaturahim. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ketemu begini, gak usah pakai dulu dalil-dalil dah. Ya. Ketemu begini ini apa yang salah? Bukankah ini baik gitu ya? Ketemu-ketemuan. Karena mungkin di antara kita sudah lama nggak ketemu, 2 tahun mungkin nggak ketemu. Kena COVID, tahu-tahu sudah keriput, tahu-tahu udah ubanan. Sering saya dengan temen itu, kok masih hidup ya? Seperti gitu juga begitu. Mana dia teman saya namanya Budi Bapak. Meninggal Pak kena COVID. Jadi kita nggak tahu kapan meninggal, kapan yang hidup.
Maka sekarang sudah dibuka kita untuk interaksi, untuk kumpul-kumpul. Itu minimal Bapak Ibu sekalian tahu, oh ternyata ini masih hidup. Kayak di grup itu, kalau nggak komen-komen masih hidup atau udah mati kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kumpul-kumpul begini, kumpul-kumpulnya saja ini sudah pahala. Kenapa? Silaturahim. Ibu bapak sekalian kumpul begini, menyempatkan diri hari Minggu, harusnya mungkin jalan-jalan, ini baru gajian, bisa ngabisin duit kemana lagi, bisa makan-makan dengan keluarga, hal yang positif. Saya tadi juga termasuk ini, setelah ini langsung kondangan di Jalan Tamrin itu. Jadi kita ini sekarang Bapak Ibu sekalian memperbanyak kumpul-kumpul, ya mengganti dari 2 tahun yang nggak kumpul-kumpul itu. Apalagi yang bapak-bapak ini 2 tahun di rumah itu Bapak Ibu sekalian, itu sedih. Kenapa? Tidak tiap hari saja di rumah, sering diomelin istrinya. Apalagi yang tiap hari di rumahnya itu sering diomelin istrinya, makanya tiba-tiba langsung ubanan di rumahnya. 2 tahun diomelin istrinya terus. Nah, kita kumpul-kumpul begini Bapak Ibu sekalian adalah kebaikan buat kita. Apalagi tetangga begini, adanya masjid seperti ini, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, itu bisa ketahuan yang biasa sholat berjamaah, kemudian sampai 2 hari tidak berjamaah, kita nanya, si A itu kemana, Pak Doni kemana, Abdurrahman kemana, kok sudah 2 hari tidak sholat. Demikian juga dengan aktivitas Maulid Nabi, nanti Isra Mi'raj, nanti ada Ramadan. Mereka yang biasa aktivitas saling nanya. Maka kumpul-kumpul ini adalah sarana silaturahim. Dan ini pahala, apalagi dalam rangka merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemunya pahala, lalu kita maulidan, senang dengan lahirnya Rasulullah. Ada momentum. Berarti kita ingat Rasulullah tidak hanya pada peringatan, Pak. Betul, tidak hanya pada saat peringatan. Tapi kita kadang-kadang butuh momentum. Sama dengan kita kemerdekaan. Apakah yang merdeka cuma 17 Agustus? Tidak, tapi 17-an itulah mengenang para pahlawan kita. Begitu juga apakah kita tidak cinta Nabi, apa kita tidak baca sholawat kepada Nabi, baca sholawat pagi sore. Tapi kita butuh momentum revitalisasi untuk cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir, ya anak-anak kita kalau kita nggak pernah merayakan Maulid Nabi, kita nggak pernah kumpul-kumpul untuk mengingat Rasulullah, khawatir anak kita nggak kenal. Sekarang anak kita lebih banyak pegang game daripada pegang Al-Quran. Mungkin kita lebih banyak baca WhatsApp daripada buka mushaf. Kenalnya itu bukan kenal Rasulullah, tapi kenalnya siapa? Kenalnya Ipin Upin. Ya, kenalnya model-model game. Kenalnya apa? Justin Bieber. Justin Bieber maksud saya. Sekarang tes deh, ibu bapak sekarang tes. Kenal Rasulullah? Siapa yang kenal? Kenal Rasulullah? Sekarang saya tes. Hitung Rasulullah itu putra siapa? Abdullah. Abdullah putra siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib putra siapa? Putra Hashim. Hashim putra siapa? Ayo, ini coba susun. Putra Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fahar. Fahar bin Malik. Malik bin Nador. Nador bin ayo bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Madar. Madar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan.
Saya kok nggak kenal, kayak pada berhenti. Kayak anak kecil di sana yang di luar pada hafal. Ayo kita hitung-hitungan aja sekarang. Kalau kita kenal, kita pengen dapat syafaat Rasulullah. Udah kenal belum? Sekarang ibunya Rasulullah namanya Siti Aminah. Siti Aminah binti putri dari bapaknya Siti Aminah siapa? Ayo. Ayo yang kecil-kecil diajarin nggak? Kita begini, ini biar cinta Rasul. Putri siapa? Putri Wahab. Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Itu cucu yang kelima sama dari Kilab, itu dari jalur kepada bapak Rasulullah dan kepada ibu Rasulullah. Ini saya kan maulid Nabi kan nyebut Nabi, cinta Nabi. Ini biar mikir, iya ya saya kok nggak buka-buka keluarga Rasul gitu. Nah, sekarang kita tanya, putra putri Rasul berapa? 7. Satu, yang putra Qasim, Al-Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Saya tanya, Al-Qasim dengan Abdullah putra dari Nabi Muhammad dengan istri yang namanya Abdullah, dan Al-Qasim putra dari Siti Khadijah. Kemudian Nabi yang Ibrahim, bukan Nabi Ibrahim, adalah putra dari istri Maria Al-Qibtiyah. Jadi dulu awalnya Katolik Koptik, kemudian masuk Islam, dinikahi oleh Rasulullah. Saya tanya, putri Rasulullah ada berapa? 4. 1, Zainab, putri Rasulullah. Kedua, Ruqayyah. Ketiga, Ummu Kulsum. Kemudian yang keempat, Siti Fatimah. Semua itu wafat sebelum Nabi wafat. Kecuali Siti Fatimah 6 bulan dari Nabi wafat. Ini biar pada hafal, Ibu Pascal mikir, oh iya ya saya nggak buka-buka, padahal itu bisa searching lah, atau bisa buka Sirah Nabawiyah lah, dan seterusnya. Ini butuhnya namanya merayakan Maulid Nabi, dirayakan. Kalau Isra Mi'raj diperingati. Kita merayakan, Pak. Kenapa butuh merayakan? Ungkapan bahagia. Ungkapan senang ada Rasulullah. Senang ada utusan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, tidak ada Rasulullah, kira-kira cara kita punya anak gimana? Bayangin aja dulu, cara kita menikah bagaimana? Cara kita mendidik anak seperti apa? Kalau tidak ada Rasulullah. Sederhana, kita nggak usah ngawang-ngawang dulu untuk menyatakan diri bahagia dengan hadirnya Rasulullah. Baru dengan cara kita berkeluarga, kemudian cara kita mencari rezeki, cara berinteraksi, cara-cara itu adalah semuanya karena ada Rasulullah. Ada Al-Quran karena ada Rasulullah. Ya, ada Islam karena ada Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat, ada alam raya ini karena ada Rasulullah. Karena kama khalaq bahada ya Muhammad. Kalau tidak ada karenamu, tidak karenamu ya Muhammad, aku nggak ciptakan alam raya itu. Kalau kita tidak bahagia, keterlaluan. Inilah Maulid Nabi, merayakan itu begini. Nah katanya Asyuti disebutkan, apa Maulid Nabi itu? Huwa ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Jadi ibu bapak sekalian yang kumpul-kumpul ini adalah Maulid Nabi. Jadi kalau di rumahnya sendirian itu nggak maulidan. Syarat Maulid Nabi itu harus kumpul-kumpul, katanya Asyuti. Huwa ijtima'un nas. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Ada bacaan Al-Quran. Tadi mungkin ada yang baca Al-Quran. Itu rukunnya orang maulidan. Ada yang baca sari tilawah, ada baca Quran. Wa riwayatul akhbaril waridhi fi mabli amrin Nabi. Ada riwayat menceritakan Nabi. Jadi Nabi diceritakan di dalam sholawat. Pertama baca sholawat, kemudian digambarkan. Marro'a wajahaka ya sa'ad ya karim al walidai
haudhuka safil mubarak wirduna yauman nusyuri. Itu kalau diartikan ibu bapak, menceritakan Nabi Muhammad marro'a wajah kayas'at. Kalau ngelihat wajah Nabi itu bahagia. Jadi saking bahagianya melihat wajah Nabi, orang-orang yang punya masalah di rumah tangganya datang pada Rasulullah. Pengen konsultasi, ya Rasul, kalau suami saya ini jarang pulang gimana ya Rasul? Mungkin di sini nggak ada yang jarang pulang, cuma terlambat pulang. Ini Bang Toyib sampai 3 kali lebaran. Ada yang nanya, ya Rasul gimana kalau punya istri cerewet itu Rasul gimana caranya? Ini yang ketawa nih yang cerewet nih pasti. Jadi orang punya masalah di rumahnya itu, ya Rasul gimana cara cari rezeki yang mudah dan halal yang ingin datang. Pas ketemu Rasul itu hilang semua pertanyaannya. Marro'a wajah kayas, orang yang melihat wajahmu, yas'adu itu adalah bahagia. Sa'idun bahagia. Yas'adu senang. Maka ciri-ciri orang baik itu kalau dilihat wajahnya itu menyenangkan. Ciri-ciri orang itu bersih hatinya pasti dipandang orang lain itu nyaman. Memandang orang lain juga nyaman. Makanya kalau ada orang yang alisnya nyambung itu sulit jadi ahli sorga. Nih, ada nggak yang alisnya nyambung? Jadi sebenarnya alisnya jauh, tapi saking ke orang nggak bisa senyum gini terus nih. Jadi ketika kita maulidan itu merefleksikan Nabi seperti apa? Enak dipandang. Bukan karena ganteng, bukan karena cantik, tidak. Orang enak dipandang itu soal aura katanya. Pancaran dari hatinya. Coba Bapak Ibu sekalian, mau pakai bedak 5 kilo kayak ditaruh di sini ya. Tapi bawaannya nggak pernah dia itu tenang, pasti bawaannya tuh sumpek, ruwet, nekuk. Kenapa? Pancaran dari hati. Ibu bapak nggak perlu pakai apa yang sini susu itu. Susu ini apa? Pakai susu begitu. Kemudian hidungnya dipanjangin pakai silikon itu. Bibirnya ditambah lagi. Padahal itu kalau tidak bersih hatinya malah dipandang nggak enak. Bersihkan hatinya, bersihkan pikirannya karena Allah pasti enak dipandang dan nyaman dengan orang lain dan nggak kaku. Nggak merasa bersalah, nggak merasa berbeda, lebih nyaman. Kenapa? Pancaran dari hati. Marro'a wajah kayas. Sama ibu bapak sekalian yang seringkali ini orang-orang diiming-iming, Pak masuk surga kalau bapak-bapak nanti mendapat istri bidadari 70. Yang kebayang beristri 70 di surga, itu adalah bayangan-bayangan yang salah. Itu iming-iming aja. Kenapa iming-iming Pak? Laki-laki itu biasanya pengen nikah lagi Bu. Cuman takut. Ini tanya sama bapak-bapak ini. Makanya biar dia senang ibadah nanti dikasih istri 70. Bahkan disuruh jadi bunuh diri. Dia mau karena dapat istri 70. Itu salah. Yang benar apa? Kalau kita ibadah ya karena Allah ingin mendapat ridho Allah. Soal berapa dikasihnya kita perlu kita pikirin. Istri nanti di akhirat beda dengan di dunia. Di dunia memang beristri lebih enak. Banyak barangkali. Karena yang lain selain beristri adalah ruwet semuanya. Bahkan ketika beristri itu nambah ruwet. Di akhirat bukan menikah, bukan kawin yang senang. Tapi bertemu dengan Allah. Mirip dengan nenek kakek itu. Kalau yang masih muda kan kalau ketemu, wah ayo kita cari kamar, yuk kita berjumpa. Itu yang masih muda. Yang udah kakek-kakek begini udah enggak. Nah ini udah pada ketawa. Kalau enggak ada istrinya dicari. Mana neneknya? Pas ketemu enggak diapa-apain. Tapi coba enggak ada, dicari. Tanya nih kalau enggak percaya sama yang sudah umur di atas 60. Tenaganya udah enggak ada. Pak. Udah perjuangan hidup itu. Pak. Tapi kalau nggak ada neneknya dicari, mana neneknya? Ketemu diam-diam aja, nggak ngapa-ngapain. Berbeda anak yang pengantin baru ditanya, mana istri saya? Kalau ketemu Pak habis tuh Pak.
Jadi nanti kalau kita ngebayangin dengan ini saja udah berbeda. Nikmatnya ketika masih muda dan nikmatnya setelah tua itu udah beda. Apalagi dibayangkan kawin di dunia dengan kawin di akhirat sudah beda. Yang kita nikmati adalah ridho Allah dan bertemu dengan Allah. Mirip Bapak Ibu sekalian barangkali yang kita udah jadi orang tua. Dengan anak bisa ngapain? Tidak apa-apa. Nggak ngapa-ngapain, tapi kita kangen sama anak. Ketemu diapain? Tidak apa-apa, tapi bertemu aja sudah bahagia. Kenapa? Karena kita cinta dengan anak-anak kita. Demikian juga nanti di akhirat, jangan terjebak dengan perkawinan, terjebak dengan nikmat-nikmat yang ada di dunia yang kita nggak dapatkan. Ada nikmat seluruhnya melebihi dari itu semua adalah nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jadi kekasih Allah. Makanya doa kita itu bertemu dengan siapa? Dengan Rasulullah. Kalau cintanya kepada Rasulullah, kalau cintanya sama istri hanya pengennya, nanti gimana saya tidak pisah dengan istri, Pak? Gimana nanti tidak pisah dengan anak? Itu terbatas, Pak. Yang tak terbatas ada cinta kepada Allah dan minta ketemu dengan Rasulullah. Bertemu dengan para sahabat. Ibu bapak sekarang banyak yang salah berpikirnya. Kenapa? Beli kuburan yang deketan Pak suami istri dan anak-anak. Belinya mahal lagi. Kenapa? Biar kita bareng-bareng Pak kuburannya. Ini orang yang berpikir Allah mungkin tuh bahagia. Tapi Bapak Ibu sekalian, kaya pun uangnya banyak, rumahnya kayak istana, semua ada, belum tentu bahagia kalau nggak ada berkahnya. Apa? Kita bisa lihat. Dulu ketika dalam keadaan miskin, sederhana, suami istri saling cinta. Suami istri saling memperhatikan. Pas kaya, coba bapaknya nggak pulang-pulang sampai 3 kali lebaran. Kenapa? Banyak uang. Laki-laki kalau banyak uang biasanya kawin lagi. Itu masih baik kawin. Kalau nggak kawin, perempuannya di mana-mana. Bukan tambah baik, tambah maksiat karena banyak uang. Perempuannya karena banyak duit, sosialita. Belanjanya tinggal pencet online. Ketemu arisan di sana. Jalan-jalan dengan temannya di sana. Nggak merasa sebagai ibu, masih merasa sebagai anak SMA. Di rumah sepi, anaknya nggak ada yang ngatur. Anaknya kena narkoba. Setiap permintaan anak dikasih duit. Setiap permintaan anak dilayani. Pokoknya kasih uang semua. Ini namanya kekayaan yang tidak berkah. Yang awalnya menjadi keluarga yang baik, lama-lama menjadi buruk. Di zaman Nabi itu ada namanya Sa'labah. Orang yang rajin ke masjid ketika miskin. Dia setiap waktu datang lebih dulu. Nggak punya, kalau ada sedekah, dia memberi. Satu saat berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rasulullah, tolong doakan kami jadi orang kaya. Kenapa? Karena kami malu. Teman-teman sahabat lain sumbangannya banyak, memberikan harta banyak. Kalau saya diberi kekayaan, ya Allah, saya akan sumbangkan lebih banyak. Ini biasa doanya orang miskin begini ini biasanya. Kalau saya kaya, saya sumbang dia. Kalau saya kaya, saya sumbang. Giliran kaya, kambingnya banyak. Namanya dulu orang kaya kan dengan ternak. Sapinya banyak, dombanya banyak, untanya banyak. Pas adzan masih repot sama unta sama kambingnya. Pas ada acara-acara, repot dengan apa? Jual untanya. Apa yang terjadi? Itu namanya harta tidak berkah. Bukan tambah dekat kepada Allah. Malah keluarganya pun bukan tambah bahagia, tambah menjauh. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita penting untuk mendapatkan yang berkah. Ilmu yang berkah. Ya. Harta yang berkah. Jodoh pun juga yang berkah. Betapa banyak orang baik jadi buruk karena nikah dengan pasangannya. Sebaliknya, ada orang buruk menjadi baik saat dia dengan perjodohan itu menjadi orang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, Maulid Nabi ini kita mendapat berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingin kita ini diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua juga kita mengingat terhadap ajaran-ajaran Rasul. Mengingat tentang bagaimana tuntunan Rasulullah. Yang ketiga baru kita muhasabah. Kira-kira sudah layak nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad? Kalau kenal aja nggak ngerti putra siapa, putri dari ibunya siapa, ini perlu ditanya. Itu yang sederhana. Kemudian ajarannya, baca Quran sudah lancar atau belum?
Kalau udah lancar, tahsinnya udah bagus atau belum? Kalau udah bagus tahsinnya, sudah makna-maknanya ngerti atau belum? Belajar fikihnya bagaimana? Saya pikir masjid ini bisa dirutinkan. Yang tua jangan malu ngaji, daripada nanti juga ditanya oleh Allah nggak bisa menjawab. Nggak ada kata terlambat, ngaji dan ngaji umur berapa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, tausiah singkat ini dapat mengingatkan saya yang nasihat. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu dapat juga mendapatkan siraman rohani dan meningkatkan cintanya kepada Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum salasum man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakuna Allah wa rasuluhu habu ilaihi mimman siwahuma. Kita baru dapat nikmatnya iman. Kalau apa? Kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Ini bukan kata-kata. Nabi Ibrahim membuktikan, sembelih anakmu kalau engkau cinta kepada dilakukan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad hijrah, laksanakan antara hidup dan mati, Rasulullah lakukan. Lebih cinta daripada selain Allah. Kita, apa yang bisa kita buktikan? Bahwa kita lebih cinta kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Allah dibanding pada cinta yang lain. Kita belum pernah membuktikan. Waktu saja kita sulit. Karena apa? Sulit demi yang lain. Mau maulidan, enggak ada acara sana ketemu. Enggak ada bisnis dan seterusnya. Kita belum. Saya merasa masih belum membuktikan cinta saya kepada Rasulullah dibanding bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq antara hidup dan mati ketika mau hijrah bertemani Rasulullah di Gua Sur. Sayyidina Ali menempati kasurnya Rasulullah agar dikira oleh kufar Quraisy Rasulullah belum kemana-mana, di dalam selimut. Kalau langsung dibacok itu kan meninggal. Tapi Sayyidina Ali rela demi Rasulullah menempati tempat itu. Kalau dibandingkan dengan itu, belum ada apa-apanya pengorbanan kita cinta kepada Rasulullah. Kalau belum ada apa-apa, maka peringatan dan perayaan Maulid Nabi ini ayo kita tampilkan. Dengan apa? Kalau berbagi anak yatim karena cinta pada Rasulullah. Kalau pergi ngaji karena cinta pada Rasulullah. Kalau berbagi dengan teman dan baik dengan tetangga, itu karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.